Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mahfuzah Deswita Putri, Sarjana Sasterapan Magister Kebidanan dengan NIDN 1101129301. Saya adalah dosen di program studi kebidanan, program sarjana, dan pendidikan profesi bidan Fakultas Keperawatan dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Banjarmasin. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu asuhan kebidanan kehamilan. Sebagai dosen, saya telah menerapkan Tridharma Perguruan Tinggi, yang mana sebagai kewajiban dosen yang terdiri dari pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Delivery Interaction Assessment atau yang sering disingkat DIA merupakan sistem pengajaran yang saya terapkan. Delivery di mana saya menyediakan beragam materi pembelajaran untuk membantu mahasiswa belajar secara mandiri sehingga materi yang diberikan dapat diterima dengan baik oleh mahasiswa. Interaction yaitu kegiatan tatap muka antara dosen dan mahasiswa untuk membahas mata kuliah yang dilakukan di kelas untuk mencapai capaian pembelajaran. Assessment yaitu pemberian tugas terstruktur yang direncanakan, misalnya membahas suatu artikel, kuis, dan menyelesaikan kasus guna mengukur kemampuan mahasiswa dalam menerima materi pembelajaran secara objektif. Sebelum masuk ke dalam sistem pengajaran yang saya terapkan, terlebih dahulu saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah yang saya ajarkan. Mata kuliah yang saya ajarkan ke mahasiswa yaitu asuhan kebidanan kehamilan. Mata kuliah asuhan kebidanan kehamilan membahas tentang konsep dasar kehamilan, faktor-faktor yang mempengaruhi kehamilan, kebutuhan dasar ibu hamil, persiapan yang harus dilakukan ibu hamil, kebutuhan nutrisi pada kehamilan, evidence base dalam kehamilan, prosedur keterampilan dasar kebidanan pada asuhan kehamilan, ketidaknyamanan pada ibu hamil trimester 1, 2, dan 3, pengenalan tanda bahaya pada masa kehamilan, deteksi dini komplikasi dan penanganan awal kegawat daruratan, manajemen dan dokumentasi asuhan kehamilan, upaya promotif dan preventif berbasis Islam berkemajuan pada asuhan kehamilan trimester 1, 2, dan 3. Capaian pembelajaran lulusan pada mata kuliah ini terdiri dari 4 ranah, yaitu sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus. Yang pertama, sikap mampu menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain. Yang kedua, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Yang ketiga, menjalankan praktik kebidanan sesuai dengan kompetensi, kewenangan, dan kode etik profesi. Sedangkan untuk aspek pengetahuan, yang pertama menguasai konsep teoritis ilmu kebidanan, yang kedua asuhan kebidanan dan etika profesi, yang ketiga menguasai konsep dasar ilmu obstetri dan ginekologi, yang keempat menguasai metode, teknik, dan pengetahuan prosedural dalam asuhan kebidanan pada kehamilan, persalinan, pasca persalinan, bayi baru lahir, bayi dan balita, serta kontrasepsi. Yang kelima, mengetahui penyakit faktual tentang jenis, tanda, gejala, penyakit umum, dan infeksi pada kehamilan, persalinan, postpartum, bayi baru lahir, dan balita mandiri. Sedangkan untuk aspek keterampilan umum, yang pertama mampu memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks yang sesuai dengan bidang keahliannya, dengan didasarkan pada pemikiran yang logis, inovatif, dan bertanggung jawab atas hasil kerjasama. Untuk keterampilan khusus, yang pertama mahasiswa mampu melakukan asuhan kebidanan pada masa kehamilan, persalinan normal, pasca persalinan normal, bayi dan balita normal sesuai standar kompetensi bidang vokasi.
Yang kedua, mampu mengidentifikasi penyimpangan atau kelainan pada kasus kehamilan, persalinan pasca persalinan, bayi baru lahir, bayi dan balita. Asuhan kehamilan, persalinan pasca persalinan, bayi baru lahir, dan balita. Yang ketiga, mampu melaksanakan upaya promotif dan preventif berbasis Islam berkemajuan. Pada capaian pembelajaran mata kuliah, yang pertama, mahasiswa mampu memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kehamilan. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami kebutuhan dasar ibu hamil. Yang ketiga, mahasiswa mampu memahami persepsi yang harus dilakukan ibu hamil. Yang keempat, mahasiswa mampu memahami kebutuhan nutrisi pada kehamilan. Yang kelima, mahasiswa mampu mengimplementasikan evidence dalam asuhan kehamilan. Yang keenam, mahasiswa mampu melakukan prosedur keterampilan dasar kebidanan pada asuhan kehamilan. Yang ketujuh, mahasiswa mampu memahami ketidaknyamanan pada ibu hamil trimester 1, 2, dan 3. Yang kedelapan, mahasiswa mampu melakukan deteksi dini pengenalan tanda bahaya pada masa kehamilan. Yang kesembilan, mahasiswa mampu melakukan deteksi, komplikasi, dan penanganan awal kegawat daruratan. Yang kesepuluh, mahasiswa mampu melakukan manajemen dan dokumentasi asuhan kehamilan. Yang kesebelas, mahasiswa mampu melakukan upaya promotif dan preventif berbasis Islam berkemajuan pada asuhan kehamilan trimester 1, 2, dan 3. Selanjutnya saya akan menjelaskan komponen atau aspek delivery yang berkaitan dengan mata kuliah yang saya ajarkan untuk mendukung kegiatan pengajaran di kelas. Saya menggunakan berbagai literatur atau referensi dari berbagai penelitian yang mendukung materi yang saya sampaikan. Jurnal yang dibahas berasal dari penelitian saya sendiri, jurnal nasional ataupun jurnal internasional. Kegunaan jurnal tersebut untuk mendukung perkembangan ilmu pengetahuan terkait dengan materi yang saya bawakan. Itulah modal delivery yang saya sampaikan dalam proses pengajaran yang saya bawakan. Adapun sistem interaction di kelas, yaitu sistem SCL atau Student Centered Learning. Sistem SCL merupakan pembelajaran yang menempatkan mahasiswa sebagai peserta didik atau subjek, sehingga akan mengembangkan bakat, minat lebih aktif, kreatif, dan inovatif. Sistem SCL terdiri dari pembelajaran, interaktif, diskusi, studi kasus, dan pembelajaran kooperatif. SCL itu sendiri terdiri dari cooperative learning, yaitu pemaparan dalam kelas oleh dosen dengan menyisipkan pertanyaan kepada mahasiswa dan meminta pendapat mahasiswa. Kedua, impresaria itu berdiskusi dengan mengangkat isu-isu atau tema-tema tertentu, kemudian dipresentasikan. Yang ketiga, case-based study dengan cara mengambil berbagai kasus. Itulah model aspek interaction yang saya bawakan dalam pembelajaran di kelas. Ketiga, case-based study dengan cara mengambil berbagai kasus. Itulah model aspek interaction yang saya bawakan dalam pembelajaran di kelas. Aspek asesmen yang saya lakukan yaitu proses penilaian kepada mahasiswa secara objektif sesuai dengan kemampuan mahasiswa itu sendiri. Adapun poin-poin penilaian telah saya sampaikan di awal perkuliahan sebelum dimulai proses pembelajaran di kelas. Hasil asesmen yang saya lakukan dengan harapan mahasiswa dapat mengetahui proses penilaian yang saya lakukan secara transparan dan objektif. Demikian pemaparan 3 aspek yang saya terapkan di dalam proses pembelajaran. Yang saya lakukan terdiri dari 3 aspek, delivery, interaction, dan assessment, atau yang sering disingkat DIA. Selanjutnya saya akan menampilkan proses pembelajaran yang saya lakukan di kelas dengan micro teaching secara langsung, yaitu mata kuliah asuhan kebidanan kehamilan. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum memulai perkuliahan pada pagi hari ini, ada salah satu yang memimpin doa dulu ya, supaya materi kita hari ini bisa masuk dan dipahami dan berberkah ya. Oke, siapa yang mau memimpin doa? Oh, ketua kelas aja ya. Silakan ketua kelas untuk memimpin doanya.
pelajaran hari ini kita sama-sama berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, sudah sarapan semuanya? Sudah. Kelihatan ya semangat semuanya hari ini. Oke, ini adalah pertemuan ibu yang ketiga kalinya ya. Jadi sebelumnya ibu sudah masuk materi tentang, ada yang ingat nggak materi tentang apa minggu kemarin? Ayo, apa? Masa lupa baru minggu kemarin? Tentang ketidaknyamanan pada ibu hamil. Oke, untuk materinya sudah ibu upload ya di dalam e-learning. Jadi silahkan mendownload materinya di dalam e-learning. Sudah bisa kan menggunakan e-learning? Sudah. Berarti ketahuan ya materi ibu minggu kemarin tidak di-download. Sudah baca nggak? Sudah. Oke. Sekarang sebelum masuk ke pertemuan hari ini tentang tanda bahaya kehamilan, ibu mau flashback dulu ya. Kita akan sedikit mengulik tentang materi yang minggu kemarin. Tentang apa tadi? Ketidaknyamanan pada ibu hamil. Oke, jadi ketidaknyamanan pada ibu hamil itu terjadi pada trimester 1, 2, dan 3. Nah, masing-masing di ketidaknyamanan pada ibu hamil itu berbeda-beda sesuai dengan usia kehamilan. Contoh, misal ketidaknyamanan pada trimester 1 itu adalah mual muntah. Mual muntah itu karena ada hormon apa kira-kira di dalam tubuh ibu? Ada yang tahu nggak? Betul, HCG ya, karena ada hormon HCG di dalam tubuh meningkat pada saat kehamilan, itu yang menyebabkan asam lambung yang ada di mana yo? Di lambung ya, di lambung meningkat sehingga menekan dinding lambung dan menyebabkan mual muntah pada pagi hari. Terus bagaimana penata laksanaannya? Kalau mual muntah pada pagi hari biasanya apa yang disarankan bidan kita di fasilitas kesehatan? Ya, bisa makan biskuit dulu, terus minum air putih atau makan pisang. Apalagi kalau gosok gigi di pagi hari itu gini. Kadang-kadang pasta gigi itu kayak pahit-pahit, terus itu pedas-pedas. Nah, itu bisa menyebabkan ibu mual dan muntah. Oke, paham sampai situ? Paham. Oke, sekarang coba sebutkan lagi ketidaknyamanan di trimester 2 apa? Lupa? Oke, bisa kram ya. Kram biasanya ibu yang semakin besar usia kehamilannya itu kan ibu biasanya merasa kram pada daerah tangan, kaki gitu, atau kesemutan. Nah, itu kenapa? Karena apa? Ibu biasanya kalau kram kakinya menggantung, setelah itu kurang gerak dan beraktivitas, dan juga kurang apa biasanya kalau ibu hamil trimester 2 harus minum vitamin apa? Kalsium. Oke, jadi sebagai seorang tenaga kesehatan ketika ada keluhan datang ke tempat kita atau bidan mengeluhkan kram pada daerah tangan, kaki, terus kesemutan, biasanya memberikan vitamin kalsium. Ya, vitamin yang mengandung kalsium. Oke, sekarang ketidaknyamanan pada trimester 3 apa salah satunya? Oke, silahkan. Konstipasi, Bu. Konstipasi. Ada yang tahu kenapa? Karena pada usia kehamilan trimester 3 janin membesar. Apa kira-kira kalau konstipasi itu bermasalah dengan apanya? Usus. Kenapa ususnya? Jadi kalau usus usus itu kan mengeluarkan kotoran yang ada di dalam perut. Berarti kalau sembelit atau konstipasi pada ibu hamil berarti gerak peristaltik usus menurun karena tadi sesuai dengan usia kehamilan. Oke, salah satu lagi. Jadi harus tahu kalian kenapa terjadi keluhan
pada ibu hamil trimester 3 untuk bisa membedakan ketidaknyamanan yang fisiologis sama tanda bahaya yang akan membahayakan ibu dan janin. Paham sampai situ? Paham? Oke, selain sembelit apalagi? Sesak napas. Sesak nafas. Kenapa ibu sesak nafas pada trimester 3? Dengan paru-paru. Ada menekan paru-paru. Kenapa? Jadi kalau ibu hamil, apalagi hamil tua, terus sesak, biasanya dicurigai dengan letak sungsang karena bokong itu menekan diafragma sehingga sesak nafas itu terjadi pada ibu yang biasanya mengalami kelainan letak. Kalau letak sungsang itu kayak apa? Yang di atas apa? Yang di atas kan beda kan strukturnya kepala sama bokong, lebih keras kepala ya. Jadi itu yang menyebabkan biasanya ibu sesak nafas. Oke, jadi itu ada hubungannya dengan materi hari ini. Materi hari ini tadi tentang Pengenalan tanda bahaya. pengenalan tentang tanda bahaya pada kehamilan. Oke, kira-kira apa hubungannya sama materi minggu kemarin? Apa ayo? Oke, tadi ketidaknyamanan itu adalah hal yang lumrah dialami ibu hamil. Jadi termasuk fisiologis lah. Nah, setelah itu kalau ibunya kurang edukasi atau konseling tentang ketidaknyamanan, dia tidak bisa membedakan ketidaknyamanan dan tanda bahaya. Tujuan materi kita hari ini, kalian bisa mendeteksi secara dini apa itu tanda bahaya kehamilan yang terjadi pada ibu hamil. Nah, apa saja materi di dalam hari ini? Materinya itu ada yang pertama tanda bahaya kehamilan muda, tanda bahaya kehamilan lanjut, dan upaya promotif preventif sesuai dengan visi misi kita, yaitu komunikasi efektif berbasis keislaman. Jadi Bu Hanpian harus bisa mencegah dan mengobati dengan berbasis keislaman. Oke, jadi itu akan kita bahas pada hari ini. Oke, jadi untuk tanda bahaya itu ada kehamilan muda dan kehamilan lanjut. Bisa dijelaskan kehamilan muda itu kehamilan berapa minggu? Oke, jadi kehamilan muda itu tidak lagi trimester 1, trimester 2, trimester 2, trimester 3 lah. Jadi untuk kehamilan muda itu adalah usia kehamilan di bawah 22 minggu. Nah, kapan tanda bahaya kehamilan tua? Berarti di atas 22 minggu. Oke, paham ya? Jadi bisa membedakan apa itu tanda bahaya kehamilan muda dan tanda bahaya kehamilan tua atau lanjut. Jadi tanda bahaya ini penting kita ketahui sebagai seorang bidan, karena tadi bisa menyebabkan apa kata temannya? Kematian. Bisa menyebabkan kematian ibu ataupun janin. Tanda bahaya kehamilan yaitu apa? Mual muntah atau hiperemesis gravidarum. Apa itu hiperemesis gravidarum? Apa Rohimah? Apa? Hiperemesis gravidarum adalah mual berlangsung terus-menerus dan muntah sering. Nah, apa saja gejala hiperemesis gravidarum? Yang pertama, muntah setelah makan dan minum. Jadi ibunya muntah jadi ibunya makan terus itu langsung muntah. Nah, itu. Jadi karena kalau masuk makanan sama sekali, air putih sedikit pun biasanya ibunya langsung muntah. Nah, selanjutnya kehilangan berat badan ibu selama hamil. Makanya kita waktu pengajian di data objektif ada loh di pemeriksaan umum, sebelumnya ditanya ibu sebelum hamil berapa
berapa berat badannya. Ya lo ditanya, misalnya 55 Bu. Terus itu pas dilakukan pemeriksaan pada saat kunjungan awal, ternyata berat badannya 48. Kira-kira normal kan? Nah, gara-gara tadi ibu mengalami mual muntah berlebih, makanya itu penting mengkaji berat badan sebelum hamil. Terus itu dehidrasi, penurunan jumlah urin, sakit kepala sampai ibunya pingsan. Nah, itu berarti tanda-tanda ibu mengalami hiperemesis. Oke, selanjutnya ada tanda bahaya kehamilan yang lain. Ini plasenta previa dan solusio plasenta. Ini terjadi pada kehamilan lanjut atau kehamilan tua. Kenapa? Kalau plasenta previa ini berarti ada kelainan dengan letak plasenta. Jadi kelainan letak plasenta itu ada berbagai macam. Ada 3 macam. Apa aja? Ada yang tahu nggak? Oke. Jadi plasenta itu kan posisinya macam-macam ya. Ada yang dia di atas, di samping, terus itu ada yang kalau bermasalah biasanya mengalami perdarahan ini, biasanya plasentanya itu letaknya letak rendah di bawah dekat serviks. Jadi kalau misalnya perdarahan itu terjadi karena usia kehamilan yang semakin tua, makanya itu biasanya sering terjadi perdarahan di kehamilan tua. Jadi plasenta previa ini ada yang plasenta previa totalis. Totalis berarti plasentanya semua menutupi jalan lahir. Nah, itu berarti tidak bisa lahir normal. Ibunya biasanya kalau kehamilan tua itu disuruh bed rest, jadinya ibu tidak bisa beraktivitas. Nah, kalau misalnya bayinya cukup usianya baru dilahirkan secara sesar. Nah, selanjutnya ada solusio plasenta. Nah, solusio plasenta ini berarti plasentanya itu lepas sebelum waktunya. Nah, makanya kalau lepas itu contohnya kayak kala 3. Kala 3 itu tanda-tanda lepasnya plasenta apa? Ada perdarahan. Nah, ada perdarahan ketika plasenta lepas dan keluar. Nah, kalau misalnya janinnya aja belum keluar, kayak apa plasentanya anak keluar, makanya terkurung di dalam perut, dan terjadi perdarahan di dalam perut. Nah, dua kejadian ini akan mengalami nyeri perut yang hebat. Makanya tadi nyeri perut hebat itu adalah salah satu tanda bahaya kalau pada saat kehamilan. Plasenta previa itu biasanya darahnya itu lebih segar, darahnya darah merah. Kalau solusio plasenta darahnya darah menghitam, darah kehitam-hitaman. Oke, selanjutnya, nah tadi ini abortus. Jadi abortus itu terjadi kenapa? Karena adanya gagal tumbuh pada hasil konsepsi. Jadi tidak berkembang dengan baik. Makanya pada saat trimester 1 disuruh minum asam folat untuk pertumbuhan janin yang baik. Setelah itu karena adanya gizi ibu yang kurang, adanya infeksi, penyakit ibu dan kelainan yang ada di rahim. Nah, tadi ini kehamilan ektopik itu ada di berbagai tempat. Jadi ada yang di serviks, ada yang di abdomen, ada yang di ovarium, ada yang di tuba. Jadi tidak hanya di tuba lah kehamilan ektopik ini, jadi bisa di mana saja, tapi tidak di rahim. Nah, itu adalah kehamilan ektopik. Tadi hamil anggur atau hamolahidotidosa itu adalah kehamilan biasanya sama keluhannya lawan ibu hamil lah, sama-sama HCG-nya meningkat, terjadi mual muntah. Nah, tapi biasanya disarankan untuk USG. Ketika USG tidak kelihatan janinnya, hanya kelihatan bulat-bulat cairan kayak kantung-kantung banyak. Jadi untuk tanda bahaya selanjutnya adalah tanda bahaya apa? Tanda bahaya bengkak pada ekstremitas dan muka. Itu berarti ada tumpukan cairan
ya. Jadi apa peran kita pada saat ibu mengalami tanda bahaya itu? Kita melakukan edukasi kepada ibunya. Terus itu melakukan rujukan ke fasilitas yang lebih lengkap. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke. Bu, ingin bertanya tentang tanda bahaya pada kehamilan tadi kan salah satunya ada mual dan muntah. Pertanyaan dulu, antara mual muntah dan morning sickness itu apakah sama? Terima kasih pertanyaannya Mawardah ya. Ada yang mau bantu jawab? Saya Bu, jadi Bu kalau menurut saya kalau morning sickness itu kan wajar aja untuk kehamilan muda, biasanya mual muntah di pagi hari. Nah kalau misalnya mual muntah yang berlebihan itu kan ada dia jelaskan tadi, mual muntahnya itu berlangsung terus menerus dan muntahnya sering, terus mengalami dehidrasi dan tekanan darahnya turun, lalu BAK-nya itu sedikit. Oke, bagus sekali jawabannya Sinta. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Kalau tidak ada lagi yang mau kita diskusikan, Ibu akan sedikit mengulas kembali materi melalui post-test ya. Ya, oke. Kita mulai post-testnya ya. Jadi kita post-testnya menggunakan quizzes. Oke, jadi seperti minggu kemarin, jadi silahkan masukkan kodenya dan join. Sudah Ibu start ya. Silahkan memulai dan dibaca dengan baik-baik. Sudah selesai? Oke, bagus ya, semuanya bisa menjawab dengan baik. Berarti materinya tersampaikan pada hari ini. Ya, oke. Setelah ini berarti kita lanjut praktikum lagi ya. Jadi kalian istirahat dulu, nanti kita mulai di jam 2 ya untuk praktikumnya. Oke, nanti tolong si pennya siapkan peralatan untuk kita praktikum siang hari ini. Oke, Ibu akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam